kita apa ya, kita harus paham dan maklum tentang itu, karena memang era fitnah kita sekarang ini luar biasa, Pak Bu. Contoh aja beginilah, Anda yang dari rumah ke kantor naik motor, tiba-tiba pinggir jalan lihat, atau mungkin naik kendaraan umum, pinggir jalan lihat ada, maaf, perempuan yang nggak pakai jilbab, ya. Lihat sekali ya rezeki, lihat kedua kan ada dosa. Belum lagi cerita iklan-iklan pinggir jalan gitu kan. Jadi hampir semua panca indera kita ini kena pengaruh dari dosa-dosa tadi gitu kan. Makanya mungkin ya lebih tepatnya kita harus lebih banyak istighfar ya. Kadang-kadang saya mikir gitu kan, kalau orang-orang zaman dulu tuh Masya Allah ya, sedekah yang mereka kerjakan ya, itu cepat banget dibalas sama Allah gitu kan. Kalau kita nih mungkin sedekahnya masih level untuk menggugurkan dosa dulu. Sedekahnya masih untuk, tapi boleh nggak kita berhusnuzan, baik sangka sama Allah tentang itu? Ya boleh lah, maksudnya kita minta agar mudah-mudahan dengan sedekah ini disembuhkan sakitnya, dimudahkan urusan, boleh. Tapi kita harus tahu diri juga gitu kan, bahwa dosa kita tuh limpahannya tuh luar biasa gitu kan. Jadi mereka tuh kan karena akses mereka ke langit dari hati. Coba bayangkan di zamannya Umar kan, waktu terjadi kekeringan kan, Umar minta bantuan, bertawasul dengan pamannya Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, untuk minta hujan gitu kan kepada Allah melalui doanya Ibnu Abbas, dan Allah kabulkan. Karena memang hubungan mereka sama Allah tuh ya tanpa hambatan gitu kan, jalan tolnya super cepat gitu kan, subhanallah ya. Seperti itu teman sekalian. Ya ala kulli hal, justru malah itu pahalanya. Kalau saya melihat justru itu malah pahalanya. Kenapa itu menjadi pahala? Karena dengan kondisi lagi-lagi di era fitnah seperti sekarang ya, semakin besar usaha kita menuju Allah, ya semakin besar pahala yang Allah akan berikan kepada kita semua, gitu loh. Jadi jangan khawatir, ya. Jadi ya, tapi kita juga harus mengoptimalkan ya. Maksud saya nutrisi hati inilah yang perlu kita tambah terus tiap hari. Itu aja. Jadi kalau sekarang teman-teman mungkin kalau boleh saya katakan mau sehat gitu kan raganya, maka perbanyak nutrisi hatinya, perbanyak makanan buat kolbunya, perbanyak makanan buat jiwanya, kuatkan imannya. Nanti raganya akan ikut dengan sendirinya. Itu pesan saya. Ya, jadi ini kalau udah ngerti hal-hal seperti ini, maka Masya Allah ya, mudah sekali ngobatin penyakit-penyakit, dan nggak usah khawatir, tenang saja. Ya, tenang saja. Maksudnya apa? Ya, pada akhirnya ya namanya penyakit atau apapun, kalau Allah berkehendak sembuh, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Tapi kalau Allah tidak berkehendak sembuh, ya bisa jadi orang itu akan diwafatkan oleh Allah, ya.